Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 15 Mei tahun 2025. Kemarin market turun lagi. Iya, bener-bener dia akhirnya menembus bottom ini. Artinya, ya ini sudah valid sebagai lower high. Ini ada high ya, all time high-nya. Kemudian ini ada high yang tadinya saya pikir akan mengejar all time high, tapi ternyata supply di sini cukup kuat nih. Nah, di sini ada supply, kemudian ketika masuk zona supply ditampol turun. Jadi ini adalah high, kemudian ini juga lower high. Jadi ini adalah high, kemudian ini sudah valid sebagai lower high. Nah, ini kandidat lower low. Ya belum valid sih, belum valid karena ya dia harus membentuk low di sini kemudian naik lagi. Jadi belum benar-benar valid, tapi ya anggap aja memang sudah gitu kan, karena memang ya bentuknya seperti ini. Naik kemudian turun, kemudian naik lagi tapi lebih rendah daripada kenaikan sebelumnya. Kemudian ini turun dan ini sudah lebih rendah daripada sebelumnya. Berarti ini sudah menjadi bearish. Ya, memang kita harus hati-hati dengan stokastik yang sudah rendah, artinya rawan untuk koreksi up gitu. Tapi kalau dari keseimbangan memang seperti itu ya, dia open di bawah open sebelumnya. Pagi ini tarik busur. Nah, nanti malam atau pagi lagi setelah sesi Amerika gitu maksud saya, baru di target bawah lagi, membentuk low bawah lagi. Nah, targetnya ini saya pasang lagi nih retracementnya. Target berikutnya udah deket di 3163,9, ya, anggap aja 3164 gitu, 65 lah gitu ya. Ini sudah di depan mata. Kemudian target berikutnya ini di 3073. Nah, target di sini dekat. Dia akan kejar target segitu. Kalau tembus, nah berarti targetnya adalah awal lagi nih, awal naik di sini. Itu target-target untuk bukan harian ya, tapi itu lebih ke middle, beberapa hari, bukan intraday maksud saya. Nah, kita geser ke 4 jam. Di 4 jam terlihat ya, ini jatuh yang kemarin lusa, kemudian ini jatuh yang kemarin. Nah, ini bisa menjadi acuan kita nih. Resisten pertama di sekitar ini 3215, deket banget soalnya. Saya anggap 15 saja. Kemudian di sini 56 dan kemudian di sini. Nah, itu target harian. Dia bisa aja naik ke arah harga-harga itu. Ya, kemarin saya pikir market masih ya konsolidasi karena belum ada rilis data juga, tapi ternyata langsung ngegas turun gitu karena Amerika optimis banget akan terjadi kesepakatan dengan Cina tentang tarif dagangnya. Tapi kayaknya gantian Cina ini yang bukan gantian sih, dari awal Cina digertak gitu nggak takut ya. Gantian sekarang Cina yang sok-sokan gitu. Nah, gantiannya itu sok-sokan ya. Amerika sudah optimis, Cinanya nyantai. Kayak nggak penting gitu loh. Karena ya Cina bisa dapat dari tempat lain selain Amerika. Tapi banyak bahan yang Amerika sudah terlanjur ternyata itu tergantung pada Cina. Kalender ekonomi banyak banget ya, mulai dari retail sales. Ini saya dapat dari aplikasi kok nggak urut, saya heran ya. Biasanya kan urut nih, tapi nggak apa-apa. Jobless claim for week average diperkirakan turun tipis dari 227 menjadi 225 dalam ribu ya. Kemudian retail sales turun dari 0,9% menjadi minus 0,3%. PPI month on month diperkirakan naik dari minus 0,4% menjadi 0,2%. Retail sales year on year diperkirakan turun dari 4,9% menjadi 1,1%. Retail sales control group
diperkirakan turun juga dari 0,4% menjadi 0,3%. New York Empire State Manufacturing Index diperkirakan turun dari minus 8,1 menjadi minus 10. Retail sales month on month bulan April diperkirakan turun dari 1,5% menjadi 0,0%. Nggak ada pertumbuhan dong. Kemudian initial jobless claim, nah ini kan jobless claim lagi, tadi nggak urut ya. Itu diperkirakan naik dari 228.000 menjadi 229.000. Kemudian continuing jobless claim diperkirakan naik tipis dari 1.879.000 menjadi 1.890.000. Naik ya. Kemudian retail sales ex autos diperkirakan turun juga dari 0,6% menjadi 0,3%. Sepertinya nih kalau angka-angka itu sepertinya nyampur tapi lebih kuat bahwa buruk untuk ekonomi. Biasanya bagus untuk emas. Nah, yang paling penting sebenarnya jam 19.40 ada Fed Chair Powell speech. Pidato Ketua Fed William Powell. Nah, ini isinya apa? Nah, ini yang bikin gejolak harga ya. Jadi jam 9.40 jangan kemana-mana, perhatikan news gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk prediksi sudah saya sampaikan, ini lagi tekanan berat nih. Kalaupun naik, ini sifatnya koreksi dari penurunan tajam ini, mungkin dia akan mencoba menutup gap ini. Jadi kalau saya buat retracement di sini sampai low, dan ini low tadi bukan semalam, maka kemungkinan naiknya arah-arah retrace ini ya. Nah, ini kemungkinan bisa sampai sini. Tapi saya pikir bukan hari ini. Hanya saja hari ini akan sangat gejolak, terutama nanti saat pidato The Fed. Jika memang yang Powell ini akan menyampaikan sesuatu, spill sesuatu yang bikin market bingung. Tapi kalau dia ya pidatonya cuma omon-omon, basa-basi gitu ya, ya seperti biasa, market tidak terlalu terpengaruh. Market saat ini sedang sangat khawatir dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan atau dibuat oleh Paman Donald. Jadi untuk sementara The Fed tidak terlalu ngaruh. Jadi sudah saya sampaikan ya peluang-peluangnya dan risiko-risikonya. Kalau secara umum market sedang dalam kondisi tertekan atau sell-nya lebih kuat saat ini sampai pagi ini. Kemungkinan koreksi ada, dan mungkin prediksi ini akan jadi sangat berubah ketika ada pidato dari Ketua The Fed William Powell. Dan seperti biasa selalu saya sampaikan bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang